Halo Sobat Mikat, ketemu lagi sama kita di sini bidang 2 dari BPH IMTI FTK MOP. Jadi untuk episode kali ini gue Regina akan memandu podcast hari ini, khususnya podcast episode 9 dengan tema desain dan fotografi yang pastinya bakal seru banget karena di sini gue ditemenin nih cowok-cowok ganteng nih dari multi angkatan ya. Ada Lutfi di samping sini dan juga ada Fadli. Selamat datang. Hai. Selamat datang. Hai. Oke, selamat datang di Ngobrol Mikat. Ngobrol bareng minat dan bakat. Buat teman-teman yang mungkin di sini belum mengenal atau baru ngeh Ngobrol Mikat ini podcast apa sih? Jadi Ngobrol Mikat ini adalah podcast khusus dari bidang 2 IMTI FTK MOP, di mana podcast ini didesain untuk mewadahi segala minat bidang dan bakat baik itu seni maupun olahraga yang dimiliki oleh mahasiswa IMTI di teknik industri ya, khususnya di Universitas Pancasila. Dan untuk tema kali ini adalah udah kelihatan banget dong nih di backgroundnya, desain X fotografi. Wah, ini kayaknya keren banget sih, kayak ini tema ini tuh marak banget ya di pasaran karena lagi beken-bekennya banget. Dan ini speakernya juga nggak main-main sih, gue rasa kayak sudah terpilih banget deh pokoknya kalau speaker yang di sini. Mungkin kita langsung aja kali ya perkenalan dulu kali ini ya buat sobat-sobat Ngobrol Mikat di rumah yang bakal dengerin podcast kita ini. Mungkin ayo silakan dari Lutfi dulu. Oke, pertama perkenalkan, nama gue Lutfi Muzaki. Gue di sini bakal ngomongin seputar ya fotografi maupun videografi. Oke, that's gue tinggalnya di Depok. Dah, sekian. Oke, that's it dari Lutfi perkenalannya. Lanjut dari Fadli. Halo semuanya, perkenalin nama gue Fadli. Gue di sini bakal ngomongin seputar desain mulai dari poster dan lain-lain. Dan gue tinggal di Bekasi. Makasih. Oke, thank you nih Fadli dan Lutfi. Jadi di podcast ini kita akan menggali lebih lanjut nih gimana sih cerita perjalanan speaker dan kenapa mereka suka sama yang namanya desain dan fotografi sih ya. Mending kita langsung ngobrol aja kali ya. Gue mau tanya ke siapa dulu nih ya? Ke Fadli deh. Fadli, kalau dari infonya. Fadli ini suka yang namanya desain. Desain kenapa? Awal mulanya itu kenapa? Kenapa suka desain? Awal mula desain sih sebenarnya kayak dari dulu tuh gue orangnya ini kayak suka penasaran gitu, kayak mau nyoba hal baru gitu. Ya makanya kayak tertarik dari desain tuh kayak suka aja gitu, kayak yang berbau kan, kayak desain tuh kan luas tuh, kayak bisa selera juga. Ya. Kalau dari Lutfi gimana? Kan suka fotografi, mungkin mainnya juga bukan pemain sebentar dong, suka di fotografi. Pasti ada awal mulanya dan udah lama banget. Kira-kira boleh diceritain nggak untuk awal mulanya sendiri Lutfi suka fotografi itu gimana, kenapa gitu ya? Awal mulanya gue suka fotografi tuh mungkin dari kapan ya? Dari SMA kali ya. Dari SMA ngelihat nih teman-teman gue upload di Instagram nih, wah fotonya bagus-bagus nih. Jadi kayak penasaran gitu, pengen nyoba fotografi gitu. Set nyoba-nyoba, wah boleh juga nih bagus-bagus kan sampai gue foto gue banyak tuh di Instagram yang ya lumayan lah keren. Ya mungkin awalnya dari situ sih suka fotografi gitu. Oke. Berarti memang lebih karena sukanya karena ngelihat teman dan juga dari hobi tadi ya, lebih ke itu ya berarti kalian berdua ya. Dan di sini kan memang sama desain sama fotografi kita tahu bukan itu bukan ngedesain doang, bukan cuma potret-potret cekrek-cekrek sana sini ya doang pastinya. Nah, menurut kalian nih kan ini bukan suatu jadi kadang orang-orang anggap desain doang, foto-foto doang gue juga bisa. Nah menurut kalian itu desain sama fotografi itu apa? Maksudnya nilai-nilai yang bisa kalian dapet buat kehidupan kalian, khususnya yang relatable lah. Dari siapa dulu nih, Lutfi? Gimana ya? Kalau misalkan orang ngeliat fotografi itu cuman kayak
apa sih foto-foto doang, gue juga bisa gitu ya kan. Ya mungkin emang benar, cuman foto doang. Sekarang juga dari HP juga bisa kan, nggak perlu lewat kamera gitu. Nah tapi itu kalau misalkan di seseorang yang apa ya mempunyai kreativitas dalam berfoto gitu, dia bisa apa ya kayak ngasilin foto yang keren gitu. Kita yang orang awam aja ngeliatnya, keren tuh, kayak yang apa ya, di kita kalau misalkan search browser di Google kayak wallpaper 4K, wallpaper 2K gitu kan, itu beneran dari orang yang ngefoto itu, kayak misalkan kodok gitu kan, tuh nggak foto kupu-kupu gitu, gambarnya bagus. Nah itu tuh dari si fotografer itu sendiri gitu. Jadi nggak sembarangan kayak foto asal jepret gitu, nggak, dia tuh juga apa ya, bisa ngambil momennya gitu, momen yang pas untuk menghasilkan foto yang bagus gitu sih. Jadi nggak asal kayak ngelihat cuma foto-foto doang nih, nggak gitu. Kalau untuk Fadli berarti sebenarnya ini desain sama fotografi ini ada keterkaitan kan ya? Kurang secara nggak langsung, kayak tadi yang Lutfi bilang edit-edit dan banyak macamnya gitu. Nah dari foto itu kan juga kadang si dari desainer itu juga bisa ngedesain ya. Mungkin kalau Fadli sendiri untuk menyikapi kayak tadi gimana? Untuk kan desain sama fotografi memang berkaitan nih. Iya, kalau dari gue sih emang desain sama fotografi itu kayak emang nyatu gitu. Kayak kan orang sebelum desain kan kadang kayak ngedit foto gitu, gitu. Sebenarnya sih kita nggak bisa nyalahin orang yang bilang cuman foto doang, cuman desain gitu doang. Gue juga bisa, kita nggak bisa nyalahin sih. Cuman kan kita balik lagi kalau desain itu kayak apa ya, seni sih menurut gue. Kayak semakin seni lo bagus ya semakin dipandang seni lo gitu. Kayak ya balik lagi ke selera sih kan. Kayak kalau misalnya seni lo lebih bagus, kalau menurut dia nggak bagus ya kan balik lagi ke selera gitu juga. Iya benar-benar setuju. Oke, berarti memang lebih ke selera lagi ya. Tapi banyak nih obrolan di luar kayak underestimate ya istilahnya, kayak gitu udah masuk underestimate ya. Udah generalisasi juga ya. Tapi banyak yang ngomongan kayak gitu, kenapa kalian masih nekunin dunia ini gitu loh. Istilahnya kayak gue juga bisa gitu kan. Tapi kenapa kalian tuh masih kayaknya pengen banget berkembang di hal ini gitu. Apakah memang prospek untuk pekerjaan atau hobi, kesukaan atau penghilang stres, kan anything ya reasonnya gitu. Kalau untuk Fadli sendiri gimana? Kalau dari gue sih apa ya, emang banyak yang ngomong kayak gitu, cuman kayak lebih kayak ya udah, kayak awalnya gue suka ya karena ya gue suka gitu. Kayak semakin bagus desain yang gue buat, semakin kesenangan banyak yang bakal gue dapat gitu. Kayak kan semakin desain bagus nih, jadi kesenangan buat diri sendiri gitu. Iya, jadi bangga sendiri gitu. Jadi lebih bangga ya sama diri sendiri. Iya betul. Kayak ada suatu pencapaian gitu ya. Nah iya betul. Oke, dari Lutfi gimana nih? Kalau dari gue sendiri gimana ya? Semua kan berawal juga dari hobi ya. Kalau misalnya orang melihatnya dari sisi pandang yang lain, kita menekuni suatu hobi tersebut, yang khususnya di bidang fotografi, itu tuh juga bisa kayak menghasilkan uang gitu loh. Kalau misalkan foto kita emang sebagus itu, dijual di website juga harganya bakal mahal gitu. Jadi ini tuh fotografi itu bisa dibilang pekerjaan freelance lah gitu. Jadi tergantung hobi kita juga, tergantung skill. Jadi nggak sembarangan orang ya bisa dibilang bisa gitu. Emang bisa, cuman tergantung dari apa ya, skill kita memotret gitu loh. Apakah benar itu benar-benar bagus di mata orang banyak atau bagus di mata kita doang gitu ya kan? Gitu. Ini Fadli, aku kayaknya setuju ya Fadli. Oke. Berarti tadi kan masalah kayak lebih kayak bangga dan kesenangan juga ya. Kalau dari sisi Fadli, kalau dari sisi Lutfi lebih ke arah finansial ya. Nah, berarti kalau dari si desain fotografi ini yang gue lihat kan apa ya, biasanya contohnya itu Canva lagi banyak banget dipakai orang-orang ya. Nah, yang booming lah.
Ya, lagi membuat. Nah, di Canva ini tuh kan ada template-template kayak foto, terus desain ya, desain grafis ya. Itu tuh berarti kalau misalkan nih, kalau kalian bikin suatu desain atau foto atau anything ya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, dari situ kan kalian bisa taruh ya berarti. Maksudnya di Canva itu kan banyak banget juga yang taruh di situ ya. Iya betul. Bener. Jadi memang hal-hal ini tuh memang possible untuk dilakukan, bahwa tadi dari segi finansial juga, dan kalau misalkan karya kalian dipakai orang lain, kalian bangga dan Pasti bangga kalau buat itu. Dan itu banyak banget sih gue lihat di Canva kan ya, nggak satu atau dua sih yang suka input desain dan lain-lain ya. Iya, jadiin template itu. Jadi template. Tapi kalau kalian sendiri nih ngobrolin Canva itu kan salah satu media ya untuk desain dan juga wadah untuk mendesain, dan juga wadah untuk mengeksplor karya kalian untuk orang lain juga ya, biar dilihat. Ngomongin wadah nih, untuk kalian sendiri sebenarnya kalau untuk dari media wadah desainnya ini, kalian biasa gunain platform apa? Toolsnya apa, lalu alat-alatnya apa aja? Kalau dari desain dan fotografi, ini siapa dulu nih yang mau cerita? Kira-kira. Silakan. Siapa mungkin yang dari gue dulu kali ya kan? Oke, boleh. Udah semangat banget soalnya. Sok. Kalau dari gue sih biasanya awal mula kayak ngulik-ngulik desain tuh emang awalnya benar-benar dari Canva, karena Canva tuh aplikasi yang sangat bagus lah menurut gue kalau buat orang yang awam buat belajar desain, karena yang lu cari semua di situ ada semua di situ gitu. Kayak lu ada template, tinggal desain, tinggal ganti-ganti, tergantung selera lu mau gimana. Nah cuman dari situ, dari awal gue bisa Canva, gue nggak berhenti di Canva gitu Kak. Kayak gue coba ngulik-ngulik jadi dari Adobe Illustrator, dari Photoshop, coba diulik-ulik lagi gitu. Kayak seru aja gitu, kayak bisa dari nggak satu aplikasi gitu. Gitu sih banyak dari gue. Interest sih kalau untuk software desain itu sebenarnya berarti banyak ya? Banyak banget. Mungkin kalau kita berangkat dulu ke desain. Kalau untuk desain sendiri, ini kan memang banyak tipe-tipenya ya untuk si model desain sama softwarenya. Kalau pernah dengar ini gak desain UI UX kalau Fadli sendiri? Desain apa Kak? UI UX gitu yang kayak buat desain aplikasi. Desain tampilan ya kalau nggak salah. Tampilan pada aplikasi gitu. Iya kayak gitu. Itu juga kalau nggak salah butuh desainer juga kan ya untuk itu ya. Iya betul. Oke. Fadli pernah coba ke sana? Sejauh ini sih belum pernah coba ke situ sih Kak. Tapi udah, maksudnya ada harapan untuk mencoba belajar ke sana nggak? Pengen sih, kayak sebenarnya sih banyak harapan yang pengen dicapai gitu. Cuman kan kayak harus satu-satu kita nyoba-nyoba dulu, ngulik-ngulik dulu gitu. Kayak kalau emang udah bener-bener udah bisa banget, baru nih kita mulai gitu. Soalnya kan kalau yang desain tampilan aplikasi itu sekarang udah banyak ya lowongan pekerjaan yang juga mempekerjakan job position itu ya. Iya betul. Kayak udah banyak yang dicari untuk fresh graduate tuh udah marak banget sih. Iya. Apalagi biasanya sih kebanyakan desain-desain gitu yang kayak misal nih orang kantor nyari desain tuh kayak buat kayak di media dia gitu, kayak buat pasang iklan dia, terus juga buat di Instagram dia gitu. Biasanya kayak gitu sih. Untuk Instagram ya biasanya. Tapi berarti kalau untuk ngedesain itu juga butuh foto-foto materinya ya. Iya betul. Ini berarti tugasnya si Lutfi nih ya. Tugas orang-orangnya si Lutfi nih. Foto-foto dulu, materinya dikasih ke Fadli gitu ya, ke desainer gitu guys. Iya betul. Yang foto memang, ada yang bagian editnya. Berarti memang ini sebenarnya emang dua bidang ini tuh nggak boleh berpisah sendiri-sendiri ya, harus menyatu ya. Iya. Harus tergantung sih. Ini harus mutualisme ya jadinya ya. Iya. Simbiosis mutualisme, oke. Jadi mungkin
banyak hal-hal menarik ya di dalam desain dan fotografi ini. Tapi sebenarnya untuk kalian sendiri, ngomong-ngomong tentang tadi, kalian udah pernah ikut lomba belum kalau untuk bidang ini? Kalau untuk Fadli dan Lutfi? Lomba sih dulu pernah ya. Pas SMA, tapi lebih ke bukan lomba fotografi sih, lomba apa ya dulu ya? Short movie. Oh, short movie. Ya, pas kelas 2 SMA. Itu juara 3 kalau nggak salah. Iya, juara 3. Kan? Udah sih pernah lomba itu doang. Oke. Berarti dan cuma sekali. Foto kontes belum pernah, Foto kontes belum pernah karena apa ya, untuk foto kurang tertarik sih. Gitu. Oh, lebih ke video. Tapi gue dulu kan pernah ya waktu dulu, udah lama banget, lo inget gak sih yang waktu lo ajak-ajak buat hunting foto itu lo? Hunting foto itu hunting foto apa video ya ke gue ya waktu itu ya? Video. Oh video ya. Ya sobat Mikat dulu itu pernah video pernah ngajakin untuk bareng lah hunting ya istilahnya ya. Kalau collab bahasanya tinggi banget ya kayak seru banget ya. Enggak sih bukan collab, lebih ke ngajak buat ini jadi model gitu. Ya istilahnya gitu lah ya kasarannya. Ya tapi ya nggak jadi waktu itu. Tapi memang Lutfi ini selain fotografi juga bergelut di dunia videografi berarti ya? Iya bener. Dan lebih mengarah ke videografi sih sebenarnya. Oh, I see. Video jedak-jeduk berarti ini? Jedak-jeduk bisa, estetik bisa, formal juga. Pokoknya genre-genre zaman sekarang ya videografinya. Sinematik juga? Sinematik. Iya, sinematik estetik. Sinematik estetik. Ini kalau desain berarti juga desain bisa sih mendukung ya. Iya. Desain itu kalau apa sih? Adobe Illustrator ya. Kalau Adobe After Effects itu buat apa ya? Kalau After Effects tuh buat video sih. After Effects buat video tapi bukan desainer juga bisa ya After Effects ya? Buat ngebantuin maksudnya. Gue nggak terlalu tahu sih. Cuman kalau dari temen gue sering kan pakai After Effects itu buat ya efek-efek video gitu. Oh, oke. Berarti videografi ya. Ya sih, Lutfi ini memang sering banget nih Sobat Mikat kalau dia sering ngasih portofolio banyak di Instagramnya. Mungkin nanti bisa dicek di Instagramnya Lutfi. Apa Lutfi Instagramnya? Lupa dia. Dia punya Instagram. Apa ya? Udah pernah diganti soalnya. @muzaki_Lutfi kalau nggak salah. Oke, itu jangan lupa di follow. Kalau Fadli mungkin ada platform buat posternya nggak? Poster anything lah yang about design. Kalau itu sih masih apa ya, belum siapa gitu buat di up. Paling cuma nyimpan sendiri gitu. Tapi pernah ikut lomba dong pasti, nggak mungkin enggak lah. Pernah sih ya. Pernah dong. Di mana lomba? Untuk lomba sih masih di lingkup kampus sih. Waktu itu pas pertama jadi maba semester 1 atau 2 gitu. Ikut lomba antar teknik di SMA. Alhamdulillah dapat juara 1 waktu itu. Keren nih berarti nih. Udah menyabet juara padahal masih maba. Nggak kaleng-kaleng berarti kemampuannya. Udah gue bilang nih Sobat Mikat, emang kalau speaker yang ada di podcast Ngobrol Mikat ini emang nggak main-main. Memang track recordnya tuh bagus gitu loh. Oke, tapi kalau untuk videografi dan desain nih, ngobrolin itu lagi. Kalian pernah punya project tertentu nggak? Project ya nggak usah project besar lah. Mulai istilahnya project gitu. Misalkan kayak sama businessman or anything, company apa gitu. Cafe shop kan kadang ada ya sekarang ya, yang freelance kayak tadi. Pernah nggak kalau dari gue sih, ini Kak, paling kayak buat bisnis gue sendiri sih Kak. Oh, Fadli bisnis apa nih? Wah, jadi ngomongin bisnis nih. Lumayan ya berarti ya. Insight desainnya bisa dipakai untuk menerapkan kehidupan sehari-hari beneran. Apa tuh? Kalau dari gue sih, ini ya bisnis cuci sepatu sih Kak. Jadi buat ngedesain di feed sendiri, itu gue sendiri yang desain. Apa tuh tempat cuci sepatunya? Boleh dipromosin juga mungkin nanti teman-teman Ngobar Mikat yang
mau cuci sepatu bisa hubungi usahanya Baik banget. Fadli. Ya. Kita dukung UMKM anak-anak inti ya. Mantap. Ini udah tugasnya di luar bidang 2 sih ya. Oke, boleh mungkin Fadli disampaikan username-nya apa? Bisa kalau misalnya yang mau cuci sepatu bisa ke Instagramnya aja langsung @wascole WASHOCLE. Oke. Oh iya, baru ingat tadi IG Apa tuh? gue Oke. @muzaki_prasetyo. Nah, follow tuh ya teman-teman ya. Kalau mau lihat-lihat Jangan lupa buat contoh kalian. video atau nggak fotonya. TikTok nggak sekalian TikTok? TikTok udah nggak ada, ke band, males. Oh, lo ke band. Kenapa itu ke band itu? Ke band gara-gara apa ya, konten violence gitulah, nggak ngerti. Nah, makanya bikin konten yang benar, karena violence kan. Dan banyak juga sih, Disa juga sama sih, pasti kena kayak gitu, jadi harus benar ya. Jadi kalau ngonten harus benar, jangan asal-asalan. Mentang-mentang seni, nyeni, asal. Oke. Tapi ya pokoknya yang namanya seni tergantung peminatnya ya. Yang tadi balik lagi kata Fadli tadi ya. So, Iya, betul. Udah lomba, media, software, project tadi juga udah ada. Lutfi nih udah pernah ada project belum? Project sih ada dulu, sempat kepikiran mau buat apa ya, video estetik motor sendiri, cuman nggak kesampe-sampean. Oh, lu butuh model motornya? Iya, mau dibikin kayak video apa ya, video estetik gitu sih, cuman dia gitu nggak kesampean. Ntar kalau misalkan lu butuh motornya doang, boleh nanti hubungin ke gue mau dong. Motornya doang, gue sih Buat enggak. model. Enggak motornya aja. Gue motornya baru dicat, ceritanya warna hijau Tosca. Gue pengen biar estetik aja itu motor gue tuh. Iya, kalau misalkan motornya hijau, bagus tuh sih, kan hijau kan kayak apa ya, green screen gitu kan, jadi bisa diganti-ganti tuh ininya motor. Oke. Berarti sabi lah ya. Tahu gue tekniknya. Oke. Berarti sabi lah ini ya untuk kayak proyekan kita bareng-bareng lah ya. Oke, mungkin ini kayaknya pembahasannya agak luas banget nih ya. Udah dari media, ngobrol pengalaman, project dan lain-lain, dan kita bisa simpulkan sendiri bahwa bidang desain dan fotografi ini sangat luas nih teman-teman. Dan buat teman-teman ngobar mikat ataupun pokoknya di luar sana, jangan menganggap remeh lagi bidang ini, atau misalkan harga temen dong, atau ya gratis lah ya, kalau gratis bikin aja sendiri ya gitu ya istilahnya. Gue punya jawabannya sih buat itu. Kalau misalkan harga temen ya, harga temen menurut gue, misalkan kita matok harga 100.000 buat foto sama video, harga temen dong, ya udah 120. Lo kok gitu? Ya lo kan temen gue, ya udah sini lebih banyak dong. Bener gak sih? Oke, itu dia pesan dari Lutfi ya. Jadi kalian cobalah menghargai lebih karya seni ya, istilahnya ya. Karena nggak gampang ya untuk menekuni. Emang kelihatannya kegiatannya gampang, tapi skill dan teknik yang kalian miliki itu nggak gampang kalian dapatkan. Based on pengalaman sama kalian belajar, benar? Betul sekali. Oke, berarti ini kita kayaknya udah mau selesai nih teman-teman untuk podcast kali ini. Kayaknya nggak kerasa dan kayak masih pengen banyak pembahasan lagi lebih lanjut mengenai bidang ini. Mungkin aku mau tutup aja nih, sekian untuk podcast kali ini teman-teman. Jangan lupa teman-teman nonton podcast kita di IGTV, Spotify, dan juga YouTube. Jangan lupa di-subscribe dan di-like, di-share juga ke sosial media kalian, biar podcast ini semakin berjaya dimanapun berada. Oke, I'll see you on next podcast. Bye-bye. Terima kasih speaker kita Lutfi dan Fadli. Terima kasih semuanya. Bye.